Balik lagi dengan edukator milenial. Kita akan belajar bareng lagi mengenai salah satu materi atau topik yang ada di manajemen strategik. Tapi bahasan ini sering juga nih kita temui ya di mata kuliah lain seperti manajemen, nanti ada bisnis, dan juga mata kuliah lain mungkin di akuntansi yang relate ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahasan atau topik yang kita bahas di video ini tuh ada irisan atau kaitannya dengan mata kuliah lainnya. Apa sih yang akan kita bahas? Implementasi strategi dalam bidang manajemen dan R&D. R&D itu Research and Development. Dalam bab ini atau chapter ini ada beberapa bahasan, tapi kita nggak akan bahas semuanya ya di video ini. Kita pilih aja mana yang akan kita bahas di video ini. Oke, mungkin yang pertama kita akan lihat dulu nih tujuan jangka pendek dan jangka panjang itu sebenarnya seperti apa sih kalau dalam sebuah organisasi atau bisnis. Kita tahu kalau tujuan jangka pendek itu merupakan tujuan yang di-create atau diciptakan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, dari tujuan jangka pendek itu seharusnya memuat, ini kakak kasih warna-warna ya, supaya nanti jadi highlight untuk kita semua. Kalau tujuan jangka pendek itu seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal di dalamnya. Contohnya nih, yang pertama tujuan jangka pendek itu memang harus mengoperasionalkan tujuan jangka panjang. Kita breakdown dan kita turunkan dari tujuan jangka panjang yang telah kita create. Lalu di dalam tujuan jangka pendek itu mengangkat masalah, isu, atau konflik yang potensial dalam suatu organisasi atau bisnis. Mana yang mendatangkan risiko paling besar atau urgent untuk ditangani itu harusnya masuk ke cara kita untuk mengatasinya di tujuan jangka pendek. Hal yang memang potensial atau urgent untuk ditangani. Itu juga harus menjadi pertimbangan kalau kita membuat tujuan jangka pendek. Selain itu, di dalam tujuan jangka pendek itu memiliki fungsi untuk membantu implementasi strategi yang sifatnya itu fungsional. Fungsional juga bisa menjadi umpan balik untuk koreksi dan evaluasi ya dari hal-hal yang telah terlaksana atau sebelumnya telah dilalui oleh organisasi dan perusahaan. Lebih ke arah yang fungsional. Di fungsional itu maksudnya adalah rencana atau action, tindakan, sifatnya itu taktis dan sifatnya memang benar-benar bisa terukur dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Jadi nanti evaluasinya bisa dilakukan secara mingguan, bulanan, atau kuartalannya. Setelah pelaksanaan kita melakukan evaluasi. Apa sih misalnya tujuan jangka pendek itu? Kita lihat dari efektivitasnya, kualitas tujuannya ya. Kenapa kita harus mempertimbangkan 3 hal ini? Ada beberapa alasan dengan kita membuat tujuan jangka pendek yang terukur atau yang dibuat juga dengan metode SMART, itu kita bisa melihat jelas apa yang perlu dicapai, kapan sih itu akan dicapai, dan gimana caranya untuk mencapainya, serta cara mengukurnya tuh gimana atas ketercapaian atau ketidaktercapaiannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa lihat, oh ternyata ini loh yang prioritas. Jadi kita susunnya berdasarkan skala prioritas. Mana yang lebih urgent kita dahulukan. Itu beberapa alasan ya dari pembuatan atau penyusunan tujuan jangka pendek. Nah, kalau tujuan jangka panjang otomatis adalah tujuan yang memang dia multi tahun. Multi tahun itu ya lebih dari 1 tahun pastinya. Dan tujuan jangka panjang itu lebih bersifat strategis ya. Lebih bersifat strategis dan juga pencapaiannya untuk merealisasikan tujuan jangka panjang lebih banyak melibatkan banyak hal dan beberapa faktor. Ya, karena tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Jadi bisa dilihat juga mungkin tujuan jangka panjang itu bisa berkisar antara 2 sampai 5 tahun. Memang umumnya 5 tahun, tapi ada juga yang lebih dari itu, bisa disesuaikan dari setiap organisasi atau bisnisnya.
contoh-contoh dari tujuan jangka panjang ya, pada umumnya itu misalnya gimana sih untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditetapkan. Kemudian cara kita untuk widespread atau melebarkan bisnis. Kemudian lain-lainnya yang sifatnya lebih strategis. Kalau yang sifatnya lebih operasional, dia nanti akan masuk ke tujuan jangka pendek. Itu kurang lebih perbedaan atau gambaran mengenai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Hal lain yang diperhatikan itu adalah kebijakan. Kebijakan dalam setiap organisasi atau bisnis itu juga harus di-adjust dengan masing-masing dan jenis dari organisasi dan bisnis tersebut. Makanya orang-orang yang berada di lini atas, orang-orang yang memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah tujuan harus benar-benar paham kondisi dari organisasi dan bisnis itu, serta capable, memiliki skill atau kemampuan dan juga pengalaman untuk memutuskan kebijakan mana yang akan digunakan atau diacu dalam pelaksanaan atau implementasi strategi di organisasi dan bisnis tersebut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada alokasi sumber daya manusia dan gimana caranya untuk mengelola konflik. Untuk mengelola konflik itu di sini ada 3 cara ya, 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola konflik yang ada di suatu organisasi atau bisnis. Pertama, menghindar, kedua, merendah, dan ketiga, konfrontasi. Menghindar itu maksudnya gimana, Kak? Kalau menghindar memang adalah tindakan untuk mengabaikan isu atau masalah dengan harapan konflik itu akan segera terlerai atau terselesaikan dengan sendirinya. Atau secara fisik misalnya konfliknya timbul antara satu orang dengan orang lain, ya kita pisahkan dulu sementara orang-orang tersebut, kita selesaikan masalahnya. Atau yang sifatnya kalau menghindar ini adalah konflik-konflik yang tidak terlalu serius, yang terlalu tidak memberikan efek besar bagi perusahaan atau organisasi dan bisnis gitu. Jadi ini yang dampak atau efeknya tidak terlalu signifikan bagi organisasi atau bisnis, makanya bisa dihindari. Kemudian ada merendah. Merendah itu adalah tindakan merendah atau merendahkan perbedaan antara pihak-pihak yang bertentangan. Tapi maksudnya adalah di sini kita coba untuk melihat dari sisi yang lebih positif. Kita ambil hal-hal yang samanya dari dua pertentangan itu atau konflik yang terjadi. Kita coba cari sisi positifnya, lalu kita selesaikan dengan apa? Dengan prasyarat sebagai kepentingan bersama. Jadi hal yang menjadi kompromi adalah pertama kita ambil titik temu yang samanya tuh seperti apa, kita tonjolkan persamaannya, lalu kita juga harus mengedepankan kepentingan bersama dalam hal tersebut. Pihaknya nggak ada yang menang dan ada yang kalah. Di sini kita coba untuk seperti win-win solution. Memang kerugian yang paling rendah dan pihak-pihak yang dirugikan pun cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan keputusan lain yang jika diambil dia akan mendatangkan kerugian yang lebih besar. Lalu ada konfrontasi. Konfrontasi itu suatu tindakan di mana kita mempertemukan pihak yang terlibat atau ada konflik di dalamnya, sehingga masing-masing pihak itu merasa point of view-nya itu dihargai oleh pihak lainnya, saling menghargai point of view satu dengan yang lainnya. Dengan cara mungkin di sini kita bisa melihat juga isunya itu seperti apa. Kalau memang tidak bisa ditangani oleh pihak internal, kita ambil orang ketiga yang bisa menjadi fasilitator dalam penyelesaian masalah ini. Gitu ya. Ada 3 cara, ada menghindar, merendah, dan konfrontasi. Lalu ada bahasan tentang restrukturisasi. Ini juga bahasan yang sering sekali menjadi topik dalam berbagai berita nih. Kalian mungkin juga sering dengar nih di berita di medsos atau di surat kabar atau di TV masalah restrukturisasi. Sebenarnya apa sih restrukturisasi itu? Ini ada beberapa definisi, tapi kita ambil yang ini aja ya, yang umumnya. Restrukturisasi itu merupakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi dari sisi strukturnya. Struktur organisasi biasanya seperti itu. Ada satu yang ditambah atau dikurang atau diubah beberapa struktur organisasi tersebut. Lalu apa aja sih aspek ya
Tiga aspek yang menyebabkan kenapa kita perlu melakukan restrukturisasi dalam organisasi, dalam perusahaan, atau dalam bisnis dan lainnya. Pertama, karena alasan ada peluang baru atau new opportunity, sehingga kita harus adjust. Jadi kita bisa ambil opportunity itu yang bisa menguntungkan perusahaan atau bisnis dan organisasi kita. Kemudian aspek lainnya itu ada pergeseran dari risiko usaha selama periode berjalan sebelumnya dan setelahnya. Ini bisa dilihat dari manajemen risiko yang berjalan dan hasil evaluasinya bagi setiap perusahaan dan organisasi. Kalau misalnya di perusahaan atau di organisasi yang sudah cukup stable, di sana ada satu unit namanya manajemen risiko. Resiko bagi perusahaan dan bagi tiap levelnya itu nanti akan ditelaah terus dalam satu periode dan periode lainnya, lalu dibandingkan dan dievaluasi. Nah, dari peningkatan atau perubahan yang terjadi pada tingkat resiko itu bisa menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi atau struktur dalam suatu perusahaan. Jadi dia masuk ke alasan kenapa harus dilakukannya restrukturisasi. Itu nama risikonya adalah risiko strategis. Itu bahasan lain yang ada di manajemen risiko. Mungkin nanti kakak akan sedikit menyinggung ya. Membuat video juga tentang apa sih sebenarnya manajemen risiko. Oke, ada aspek ketiga yaitu kemungkinan terjadinya pergeseran akses permodalan atau kebutuhan finansial. Nah, alasan ini juga menjadi faktor yang menyebabkan suatu organisasi melakukan sebuah restrukturisasi. Bentuk restrukturisasi itu ada beberapa macam ya. Jadi kalian mungkin sering dengar nih yang downsizing atau PHK. Bahasa Inggris atau istilahnya dari PHK itu adalah downsizing, mengurangi jumlah karyawan. Ada lainnya yaitu right sizing, dia menempatkan orang sesuai dengan kompetensi dan juga bisa memberhentikan yang tidak kompeten di dalamnya. Ini masuk ke bahasan manajemen. Kalau kalian ingat ada fungsi manajemen ya, itu fungsi dasarnya staffing. Dia menempatkan orang sesuai pada tempatnya. Right man on the right place. Itu namanya right sizing. Kemudian ada delayering. Delayering itu dia memangkas jalur birokrasi organisasi. Jadi ada satu level yang mungkin dihilangkan, tapi nanti muncul di atasnya job desk baru di level yang lebih tinggi lagi. Job desknya itu menjadi double bagi level yang lebih tinggi, atau mekanismenya seperti apa nanti diserahkan ke organisasi. Yang jelas ada yang dipangkas jalurnya di dalam birokrasi organisasi. Nah, itu contoh-contoh dari bentuk restrukturisasi ya. Ada downsizing, ada right sizing, dan ada delayering. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan restrukturisasi juga sebaiknya kita melakukan prepping atau persiapan, dan juga kita bisa melakukannya dengan cara melakukan benchmarking dengan perusahaan atau organisasi yang sejenis, yang scope atau skalanya juga nggak terlalu jauh dari kita. Atau kalau kita niatnya mau naik level nih, atau naik skala perusahaan atau organisasinya, kita bisa benchmark ke yang lebih tinggi, supaya kita bisa nanti kalau kita naik nih ke level atasnya sudah lumayan capable, dan dari segi struktur organisasi bisa lebih matang lagi. Kita melakukan benchmarking ke perusahaan atau organisasi yang memang kita tuju. Nah, itu ya kurang lebih bahasan mengenai implementasi strategi di dalam manajemen dan R&D atau Research and Development. Bahasannya mengenai R&D kita nggak akan bahas terlalu banyak, tapi yang jelas proses pembelajaran di dalam perusahaan atau risetnya ya, Research and Development. Jadi kita melakukan riset bisa dengan cara tadi benchmarking, lalu nanti kita adjust dengan organisasi dan bisnis kita implementasi, ambil yang baiknya, tidak perlu ikuti atau ambil yang buruk-buruknya atau tidak sesuai dengan perusahaan kita. Karena misalnya ada satu perusahaan yang kita atau organisasi yang kita jadikan tempat untuk benchmark, tapi
ada beberapa hal secara internal yang tidak sesuai dengan organisasi atau perusahaan kita. Nah, itu nggak perlu 100% kita tiru. Kita ambil atau kita tiru yang memang bisa sesuai nanti implementasinya dengan bisnis dan organisasi atau perusahaan kita. Proses research and development-nya juga harus terus berkembang karena zaman dan juga permintaan pasar atau publik atau dunia industri itu akan terus shifting dan juga berkembang. Kalau kita tidak adjust, lalu organisasi dan bisnis kita pun akan tidak bisa berkembang mengikuti zaman. Begitu ya, kurang lebih materi tentang implementasi strategi dalam bidang manajemen dan R&D. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau memang kalian masih butuh waktu untuk internalisasi, kalian silakan putar lagi videonya dengan cara nanti pause, didengerin atau dicatat materinya. Nanti bisa lebih paham setelahnya. Oke, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk selalu support channel ini. Subscribe, like, komen, dan share. Serta kalau mau ada saran atau request, silakan disampaikan dengan bijak melalui komentar di bawah atau melalui email dari Edukator Milenial. Thank you and see you. Bye.